Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Dan di siang yang cerah ini kita kedatangan tamu terhormat yang kali ini hadir di SMK Muhammadiyah 2 Salam. Yang pertama ini adalah Bapak Subhan Firdaus selaku manajer Nasmoko Magelang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Yang kedua ini adalah Bu Dr. Nikmah Nurbaiti, ini selaku Kepala Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Dan yang ada di sebelah saya ini ada Bapak Larto, ini adalah selaku Kepala SMK Muhammadiyah 2 Salam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Oki. Bagaimana Ibu, Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya Bapak. Bagaimana Bu tadi mau jalan ke sini? Enggak nyasar-nyasar kan Bapak Ibu? Tidak. Oke, dan di sini kita akan sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya. Saya Hoki Ananda Hapsari. Kali ini akan membawakan podcast dan kali ini tema ini adalah NGTS. Itu adalah Nasmoko Goes to School. Nah, apa sih NGTS itu? Dan kenapa harus NGTS dan manfaatnya itu untuk kedepannya buat SMK Muhammadiyah 2 Salam dan juga Nasmoko sendiri itu apa sih? Dan kali ini langsung saja kita akan tanya kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Larto. Apa sih tujuan dari diadakannya NGTS ini? Terima kasih Mbak Oki. Tujuan daripada NGTS Nasmoko Goes to School ini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan anak-anak, di mana di tengah kondisi pandemi ini kita perlu meningkatkan keterampilan karena di masa pandemi anak-anak jarang melakukan praktek langsung. Kali ini kita bersama dengan Nasmoko yang hadir di sekolah memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka untuk mendidik anak baik itu secara teori maupun secara praktek dan langsung pada objeknya langsung, yaitu objek pada kendaraan yang ada. Oke, seperti itu nggih Pak nggih. Untuk Bapak Subhan Firdaus, mengapa dari pihak Nasmoko itu mengadakan NGTS ini? Baik, terima kasih. Jadi begini, kita tahu sendiri setelah 1 tahun yang lalu dimulai bulan Maret ya tahun 2020 mulai COVID-19 sehingga banyak sekolah yang merasa kebingungan di dalam mendidik terutama SMK ya yang korelasinya dengan dunia industri kami atau otomotif di mana mereka tidak mungkin bisa memberikan pembelajaran baik materi teori maupun prakerin di mana SMK TKR itu butuh banyak praktek dibandingkan teori. Nah, otomatis dengan pandemi COVID semua aktivitas dan kegiatan itu dilarang atau dibatasi, dan semua perusahaan di Indonesia bahkan salah satu contoh dealer kami Nasmoko Magelang itu tidak berani menerima anak magang atau prakerin di tempat kami. Oleh karena itu kami dari pihak after sales service Nasmoko Magelang mempunyai inisiatif untuk memberikan kontribusinya, memberikan pendidikan, merasa pengen berbakti kepada generasi muda penerus bangsa kita, terutama di SMK jurusan TKRO di wilayah kerja saya yaitu di Keduraya. Maka saya membuat program yang namanya Nasmoko Goes to School. Oke. Untuk Ibu Dr. Hikmah Nurbaiti, apa sih yang diharapkan dari adanya acara NGTS ini untuk kedepannya? Baik, terima kasih. Jadi pendidikan untuk anak SMK itu membekali 2 hal yang sangat penting, yaitu hard skill dengan soft skill. Nah, hard skill itu adalah kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya atau kompetensi keahliannya. Nah, dengan Nasmoko Goes to School ini anak berlatih nyata. Kalau selama ini barangkali teori kemudian praktek di bengkel itu sudah diberikan dan sudah cukup, tetapi kalau bisa lebih baik cukup saja tidak cukup ya. Kalau makin baik itu lebih bagus. Nah, Nasmoko hadir untuk itu, memberikan pengalaman nyata kepada para siswa bahkan kepada guru-gurunya untuk betul-betul memberikan kompetensi yang
dibutuhkan nanti di dunia kerja. Dan kerjasama ini dipelopori oleh Pak Larta untuk SMK Muhammadiyah Salam dengan kerjasama dengan Nasmoko, merupakan satu terobosan di tengah pandemi yang nampaknya tidak terlalu menjanjikan pada dunia pendidikan. Ini satu langkah nyata yang sangat bagus dan kami apresiasi. Harapannya anak-anak nanti mengikuti kegiatan ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Oke, seperti itu nggih Bu. Ya. Nah, untuk Bapak Subhan Firdaus lagi nih, Pak. Sejak kapan sih NGTS ini dilaksanakan dan sudah berapa banyak sekolah yang sudah didatangi sama pihak Nasmoko sendiri? Baik, sebenarnya program NGTS itu adalah program yang sudah cukup lama di Nasmoko. Cuman kami dari Nasmoko Magelang memviralkannya sejak pandemi COVID, lebih banyak intens sekali untuk ke sekolah-sekolah, dan sudah ada sekitar 24 SMK di Keduraya yang sudah melaksanakan Nasmoko Go to School. Bahkan sudah ada yang sampai sudah 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Nah, kegiatan ini biasanya dilaksanakan di setiap 2 minggu sekali untuk di setiap SMK. Dan ini akan berlanjut di semester sekali. Salah satunya adalah kegiatan ini sudah berlangsung misalnya di Januari, nanti akan di Juli akan dilaksanakan lagi. Supaya apa? Masyarakat semakin banyak mengenal tentang kompetensi siswa-siswa SMK-nya, kemudian SMK-nya semakin banyak dikenal oleh masyarakat tentang kualitas pendidikan yang diberikan. Jadi harapan kami siswa itu tidak hanya mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus, tapi juga mendapat kesempatan bekerja. Jadi mulainya sudah cukup lama ada, cuman diviralkan di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret setelah pandemi COVID itu menyerang atau menghantui kita waktu itu. Terima kasih Mbak. Itu. Oke. Untuk Bapak Kepala Sekolah ini, Pak Larto, bagaimana ini mekanisme pelaksanaan dari NGTS di SMK Muhammadiyah 2 Salam ini, Bapak? Jadi mekanisme yang kami lakukan, kita menjalin kerjasama dengan pihak Nasmoko dalam rangka untuk bisa membantu sekolah terkait dengan peningkatan kompetensi baik itu guru-guru kami, tulmen maupun siswa-siswa. Kemudian dari pihak Nasmoko itu hadir di sekolah dengan seperangkat alat-alat yang tidak dimiliki oleh sekolah, sehingga sekolah terbantukan dengan kegiatan ini dengan dibantu peralatan yang di sekolah tidak ada. Kemudian yang berikutnya bahwa setelah kita melakukan jalinan kerjasama ini, maka nantinya kita akan mengembangkan lagi terkait dengan kelanjutan daripada program pemerintah, yaitu dengan Super Leng Engmatch, hingga betul-betul bahwa anak-anak itu nanti siap untuk kerja di dunia industri yang ada. Kalau untuk Ibu Nikmah Nurbaiti, untuk kondisi COVID seperti ini nih, apakah siswa SMK ini efektif untuk mengikuti keterampilan masing-masing siswa sendiri gitu, Bu? Baik, keadaan COVID ini memang tidak pernah kita harapkan dan tiba-tiba seolah-olah menghentikan semua kegiatan. Pembelajaran dilakukan secara daring, belajar dari rumah, ada yang mengistilahkan PJJ, ada yang menggunakan online learning, dan seterusnya. Tantangan tersendiri untuk anak SMK adalah bagaimana mungkin kompetensi keahlian itu didaringkan. Ini agak sulit tantangannya, sehingga kemarin beberapa SMK, beberapa siswa itu ke sekolah untuk betul-betul menanyakan kepada guru, mengenal mesin, tapi bukan belajar tatap muka, karena belajar tatap muka masih belum diizinkan. Tapi kalau 1-2 siswa ke sekolah untuk betul-betul mengerti, bertanya pada guru, konsultasi, itu dimungkinkan. Kemudian untuk Pak Gubernur juga untuk akhir-akhir ini sudah memperbolehkan untuk UKK, uji kompetensi keahliannya. Jadi dari pemerintah sendiri, apabila siswa-siswa itu memang betul-betul harus mengenal mesin, harus mengenal alat praktek dengan kondisi yang sangat dijaga ketat, dengan mungkin 1-2 siswa itu dimungkinkan. Untuk UKK bahkan sudah diizinkan oleh Pak Gubernur, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat bagus, dengan izin dari gugus COVID dan seterusnya. Tantangan tersendiri untuk anak SMK,
sehingga seperti prakerin dan seterusnya itu kan kemudian diganti menjadi kayak project based learning dan seterusnya. Maka terobosan kerjasama dengan Iduka secara langsung seperti ini merupakan salah satu jawaban. Tentu ada penurunan-penurunan dibanding ketika belum COVID ya. Dan siswa-siswa juga mempunyai tantangan tersendiri bagaimana walaupun di rumah mereka tetap belajar dan mampu meningkatkan kompetensinya. Jadi siswa dengan guru itu beradaptasi lagi gitu ya Bu ya? Adaptasi yang tidak mudah tetapi harus dilaksanakan dan beberapa bahkan menelurkan inovasi-inovasi termasuk Nasmoko Ghost School sebuah inovasi ketika dulunya anak yang ke sana kemudian guru yang ke sana melihat mesin di bengkel Nasmoko, sekarang mereka yang datang ke sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan itu membawa lebih real nampaknya bagi anak-anak. Oke. Kalau untuk Bapak Subhan Firdaus, setelah kegiatan NGTS ini, program apa aja sih yang akan dilakukan oleh Nasmoko dalam ikut memajukan SMK untuk kedepannya? Baik, jadi NGTS adalah titik awal. Sebenarnya ini adalah merealisasikan apa program pemerintah yang salah satunya adalah Link and Supermed. Kemudian ada SMK harus melakukan perkawinan massal dengan Iduka yang mana disampaikan Mas Menteri, juga disampaikan juga bahwa kepala sekolah SMK harus banyak menggandeng dunia industri untuk kemajuan sekolahnya. Nah, kegiatan NGTS adalah titik awal di mana ini kegiatan resepsi, istilahnya resepsi daripada sebuah perkawinan antara SMK Muhammadiyah 2 Salam dengan Nasmoko Magelang, yang nanti akan dilanjutkan dengan penorehan atau penandatanganan MOU, yang mana di dalam MOU itu ada seperti kunjungan industri, kemudian ada guru magang dan guru industri, kemudian penyelarasan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri saat sekarang masih banyak, kemudian ada informasi tentang produk-produk terbaru Toyota disaringkan kepada siswa-siswa sesuai dengan kompetensinya agar mereka memiliki pengetahuan, knowledge, dan skill yang bisa sesuai dengan kebutuhan industri di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi masih banyak program-programnya. Jadi ini baru awal aja ya Pak? Awal untuk menuju ke sana. Betul. Jadi seperti tahun 2020 itu kan hanya general repair. Jadi siswa diajari tentang bagaimana merawat sebuah mobil, kemudian menggunakan alat-alat yang benar, mengerjakan sesuai pekerjaan dengan standar operation prosedur di perusahaan industri yang benar. Nah, di tahun 2021 kami mengedukasi lagi tentang perawatan mobil, yaitu TBO. Kalau di SMK itu jurusan TBO, yaitu bagaimana sih merawat bodi kendaraan, bagaimana merawat di masa pandemik mobil-mobil yang jarang digunakan. Itu kita edukasi kepada guru maupun siswa-siswi SMK agar mereka punya skill, punya kompetensi. Oh, ternyata di masa pandemik ini juga harus dirawat mobil tersebut. Nah, nanti ada kunjungan industri, bagaimana proses pembuatan mobil dari mulai plat sampai jadi mobil, itu kami juga akan sampaikan ke siswa-siswi, walaupun biasanya ada kunjungan industri ke Toyota Astra Motor, planning sana, tapi kita akan bawa pabriknya ke sekolah dengan model daring maupun model virtual yang nanti akan disampaikan nanti the next kemudian hari. Demikian, Mbak. Oke. Kalau untuk Bapak Kepala Sekolah nih ya, dari pihak sekolah ini apa dampak yang diharapkan dengan adanya NGTS ini, Bapak? Dampak dari kegiatan NGTS adalah bertambahnya siswa. Ini yang menjadi tujuan kami. Jadi dengan menambahkan pertanyaan kepada masyarakat, maka nanti masyarakat akan masuk ke sekolah untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga nanti sekolah kita ini menjadi besar, tidak hanya sudah besar jumlahnya tapi juga besar kualitasnya. Kalau untuk Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, apa dampak yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya NGTS ini, Bu? Baik, yang pertama betul-betul link and super match yang digambarkan oleh Pak Menteri itu bisa terlaksana. Bagaimana
dunia usaha, dunia industri itu bekerja sama dengan sekolah. Ini win-win solution. Sekolah mendapatkan banyak sekali manfaat karena biaya untuk pengadaan alat-alat berat, mesin dan sebagainya kan sekolah tidak semuanya mampu. Tetapi dari pihak Nasmoko juga dikenal lebih luas oleh masyarakat, kepercayaan juga sangat besar dari masyarakat, dan juga memberikan layanan yang bagus. Kalau dari masalah harga, misalnya kalau di Nasmoko langsung tadi disampaikan oleh Bapak Subhan Firdaus, itu luar biasa dilaksanakan di sekolah karena di sini ada misi pendidikannya, gitu ya. Kemudian untuk Pak Larta sendiri luar biasa, diharapkan menambah trust dari masyarakat. Ini yang ke depan kita sering sebutkan dari pemerintah, bagaimana SMK memiliki school branding, memiliki keunggulan. Nah, keunggulan sekolah SMK Muhammadiyah Salam harapannya nanti bisa didengar oleh semua masyarakat, menjadikan tujuan, paling tidak merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak di SMK Muhammadiyah Salam. Tadi sudah saya sampaikan kepada Kepala SMP, MTS di sekitar untuk piknik ke SMK Muhammadiyah Salam, melihat di dalamnya, melihat potensi bagaimana anak-anak SMP, MTS itu bisa bersekolah di sini, apa kelebihannya, apa kesulitannya, apa keunggulannya. Sehingga harapannya dengan program Nasmoko ini, program pemerintah kita dukung, yaitu Lingin Supermatch, membekali siswa dengan kompetensi keahlian yang bagus. Sekolah dalam hal ini juga mendapatkan banyak manfaat, mempromosikan sekolah, mengenalkan SMK kepada masyarakat, dan Nasmoko hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Dan untuk yang terakhir ini Bapak dan Ibu, kesan dan pesannya untuk masyarakat di luar sana dengan acaranya NGTS ini. Untuk Bapak Subhan Firdaus, monggo. Baik, jadi dengan program NGTS yang dilaksanakan di SMK, salah satunya memang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kualitas dan yang jelas kualitas dari SMK tersebut, kemudian kualitas dari siswa-siswinya, dan kami hadir di SMK tersebut untuk membantu masyarakat pengguna Toyota pada khususnya dan pengguna kendaraan pada umumnya. Kami tahu kesulitan pada saat masa pandemik ini dengan social distancing, kemudian harus di rumah saja, maka kami mencoba untuk mendekat ke Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekitar SMK yang sedang melaksanakan NGTS, yang tujuannya kami memberikan kemudahan. Kami tidak meninggalkan mereka, kami hadir, bahwa Nasmoko Magelang hadir untuk memberikan apresiasi, memberikan kepedulian terhadap masyarakat pengguna Toyota pada khususnya, untuk bisa tetap merawat kendaraannya di saat pandemi COVID. Walaupun tempatnya kita dekatkan, yaitu di SMK yang sudah memenuhi persyaratan sebagai sekolah yang bisa melaksanakan Nasmoko Go to School. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau untuk Ibu Nurbaiti, Nikmah Nurbaiti, ada sedikit kesannya atau ada penambahan lain lagi untuk kedepannya pada masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi Pak Larta sudah bagus sekali dengan melibatkan undangan yang menghadirkan kepala SMP MTS. Ini langkah nyata bagaimana masyarakat lebih tahu. Kemudian juga dari pimpinan di kecamatan tadi hadir semuanya, juga sampai Pak Lurah juga hadir. Ini bagaimana sekolah itu membangun kerjasama dengan masyarakat, dan masyarakat tahu bahwa di lingkungannya itu hadir sebuah sekolah yang bisa memberikan jawaban untuk pendidikan anak-anak mereka. Oke, untuk Pak Larto sendiri, apa sih yang mau dipesankan untuk masyarakat ke depan dengan adanya NGTS atau program-program lain lagi yang akan diadakan sekolah SMK Muhammadiyah 2 Salam ini, Bapak? Pesan kami kepada masyarakat yang pertama bahwa kami SMK Muhammadiyah 2 Salam memberikan sebuah trust kepada masyarakat bahwa kami bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak didik, jika nanti anak didik betul-betul bisa mandiri, bisa bekerja maupun berwirausaha, dan juga bisa kuliah ketika nanti lulus dari SMK 2 Salam. Yang kedua, bahwa di SMK Mu 2 Salam ini tidak hanya satu jurusan, tidak hanya di otomotif, tapi kita memiliki ada audio video. Bagaimana perangkat ini adalah dari kreasi daripada guru-guru di audio video dalam rangka untuk mewujudkan nyata terkait dengan kemampuan dan keterampilan.
Dan juga dengan di multimedia ini, dengan bergandeng tangan satu dengan yang lain berkontribusi, sehingga untuk memastikan bahwa anak-anak nanti bisa sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh sekolah dan juga harapan daripada masyarakat, sehingga nanti anak-anak masyarakat bisa bergabung untuk bisa menyekolahkan dengan kami di SMK Mau 2 Salam. Oke Bapak, itu saja dan bincang-bincang kami bersama dengan Manajer Nasmoko Magelang. Di sini ada Bapak Firdaus dan juga Kepala Cabang Wilayah 8 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, dan juga Kepala SMK Muhammadiyah 2 Salam, Bapak Larto. Dan semoga Nasmoko Goes to School ini yang kali ini diadakan di SMK Muhammadiyah 2 Salam akan menginspirasi dan membuka wawasan yang luas kepada masyarakat di sana dan juga siswa yang ada di sini dan juga guru-guru tentunya ya. Dan terima kasih sudah melihat podcast ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.